Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Sebagai wujud nyata dukung program ketahanan pangan nasional, Polsek Lebong Selatan, Polres Lebong, Polda Bengkulu menggelar kegiatan panen jagung perdana di lahan pekarangan subsektor Dikir Kuning. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Lebong Selatan, Ibtu Trio Gufi Putra, bersama seluruh jajaran anggota dan masyarakat sekitar. Pada perdana ini merupakan hasil dari inisiatif Polsek Lebong Selatan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1/4 hektar, Polsek berhasil memanen sekitar 500 kg jagung. Selain bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi upaya membangun kedekatan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui kegiatan produktif di bidang pertanian, panen perdana ini berjalan lancar. Hasilnya akan kita jual dan nantinya digunakan untuk mendanai penanaman ulang. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan proaktif dari masyarakat yang turut hadir dan ikut merasakan manfaat dari program tersebut. Kedepan Polsek Lebong Selatan berkomitmen untuk terus mengembang kegiatan serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan dan membangun berbasis masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, setelah libur panjang perayaan Paskah, masyarakat khususnya di Jakarta kembali menjalankan aktivitas keseharian. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas penerapan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan di Jakarta, serta perkiraan cuaca terkini pada Senin 21 April 2025 pagi, khususnya di kawasan Bundaran HI. Kami sudah terhubung langsung dengan reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah, dan juru kamera Andi Putra untuk menyampaikan laporan terkini dari lapangan. Selamat pagi Aisyah, bagaimana kondisi Jakarta pagi ini? Silakan dengan laporan Anda. Pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat pada Senin 21 April 2025 merupakan waktu kembali untuk beraktivitas normal pasca libur panjang. Masyarakat baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta, tentunya dari berbagai daerah di Indonesia, untuk kembali seperti bersepeda, kemudian juga berjalan santai atau jogging, mengantar anak sekolah hingga berangkat kembali untuk bekerja. Dan seperti saat ini pada pukul 07.38 waktu Indonesia Barat, pantauan kami secara langsung di Jalan MH Tamrin, arah Duku Atas dan juga dari arah Sudirman menuju kawasan Gambir terpantau cukup kondusif lancar pemirsa. Ini terdiri dari masyarakat baik yang menggunakan transportasi dari mulai sepeda, kemudian sepeda motor, mobil hingga kendaraan umum. Pemirsa, tentunya pada hari ini penerapan ganjil genap di Jakarta dilakukan di 25 ruas jalan, tentunya khusus di wilayah Jakarta Pusat juga. Dan bagi kendaraan roda 4 atau lebih dengan plat genap dilarang untuk melintas dan disilahkan untuk mencari rute lain. Di mana ganjil genap pemirsa berlaku dengan 2 sesi. Sesi pertama yaitu dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua ini akan berlaku dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemirsa, tentunya Korlantas Polri menegaskan bahwa adanya ganjil genap disertai dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dirancang tentunya guna memudahkan masyarakat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan tentunya dari Dishub, beberapa titik yang diberlakukan ganjil genap yaitu Jalan Gajah Mada, kemudian Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin,
dan Jalan Salemba Raya sisi barat, serta dari sisi timurnya pemirsa, kemudian Jalan Keramat Raya, Jalan Stasiun Senin, dan Jalan Gunung Sahari. Tentunya pemirsa, kamera etle juga telah diterapkan di beberapa titik, tercakup juga dalam wilayah pembelakuan aturan, di mana jika pengendara atau masyarakat melanggar kebijakan ganjil genap ini, maka akan dikenakan sanksi pemirsa berupa denda maksimal Rp500.000 sebagaimana berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 287 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan pemirsa, pada hari ini tepatnya dalam rangka memperingati Hari Kartini, tentunya Transjakarta menerapkan tarif Rp1 bagi penumpang yang merupakan perempuan. Tentunya ini dapat dimanfaatkan oleh Anda sekalian untuk menghindari dari padatnya lalu lintas dan menggunakan kendaraan umum yaitu Transjakarta. Jika kita berbicara mengenai informasi cuaca pemirsa, maka berdasarkan perkiraan dari BMKG, hari ini tentunya khusus di Menteng, kemudian Senen hingga Gambir, Jakarta Pusat, suhu berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara cukup tinggi dan diperkirakan siang hingga sore nanti potensi hujan ringan akan terjadi. Pemirsa, tentunya Polri melalui personel gabungan terdiri dari Lantas Polri Polda Metro Jaya sebanyak 15 orang, kemudian juga Sabara Polri terdiri dari 4 orang meliputi patroli kota, kemudian juga patroli motor, tepat hari ini melaksanakan pengaturan dan juga pengamanan lalu lintas. Tentunya tadi juga kami sempat melihat bahwa anggota Polri turut membantu masyarakat yang akan menyeberang. Hal ini merupakan bukti pemirsa bahwa komitmen Polri dan juga wujud nyata Polri untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan pemirsa, tentunya Korlantas Polri juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, pengendara, terkhusus tentunya untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah diterapkan, dan bagi pengemudi, pengendara roda 2 untuk menggunakan helm, kemudian bagi pengendara roda 4 untuk menggunakan sabuk pengaman dan tidak memainkan ponsel saat mengendarai kendaraan. Serta pemirsa, jaga keselamatan Anda karena keluarga Anda menanti di rumah. Demikian Joyce laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Syah Bahar Syah, reporter Polri TV dan juru kamera Andi Putra atas laporan Anda. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi ikut memantau pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten 4 Lawang. Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Kapolda Sumatera Selatan, pemungutan suara ulang ini harus dilaksanakan dengan hati riang, senang dan gembira. Jangan menjadikan konflik ketika ada perbedaan pilihan dalam pilkada. Dan berikut pernyataan dari Kapolda Sumatera Selatan. Setelah melakukan peninjauan situasi secara umum Kabupaten 4 Lawang alhamdulillah aman Pak, lancar insyaallah. Di dalam kesempatan ini sekaligus juga saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menyalurkan yang memiliki hak suara berdasarkan DPT tentunya ya, berdasarkan DPT. Hadapi pemilihan dengan hati gembira, senang. Jangan menjadikan proses pilkada ini jadi bahan konflik. Menurut saya kita tahu proses pemilihan kepala daerah ini kan biasa, hal yang rutin. Jadi jangan sampai nanti hanya persoalan pilkada sehari kemudian kita jadi berkonflik dengan tetangga, dengan keluarga, malah itu Pak. Sekian tahun konfliknya, pilkadanya sehari doang. Semoga PSU ini kondusif, lancar, partisipasi masyarakat tinggi.
Pemirsa, Aliansi Lampung bersama Palestina menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Gaza di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 19 April 2025. Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian di mana Polresta Bandar Lampung menerjunkan 403 personel gabungan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan peserta aksi memulai long march dari Masjid Taqwa Kota Raja menuju Tugu Adipura sebagai pusat kegiatan. Aksi ini menjadi wujud kepedulian masyarakat Lampung terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza dan sebagai bentuk dukungan moral bagi rakyat Palestina. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kashumas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati menyatakan bahwa pihaknya melibatkan sebanyak 403 personil gabungan yang terdiri dari Polresta Bandar Lampung, Direktorat Samapta Polda Lampung, dan Satuan Brigade Mobil atau Brimob Daerah atau Sat Brimobda Polda Lampung. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memastikan aksi berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan ini, AKP Agustina Nilawati juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya selama menyampaikan pendapat di muka umum. Dirinya menekankan pentingnya ketertiban dan kedamaian dalam menyampaikan aspirasi agar aksi solidaritas ini berjalan dengan sesuai harapan. Dalam kesempatan ini, AKP Agustina Nilawati juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalian arus di sekitar Tugu Adipura. Kebijakan ini bersifat situasional, di mana penutupan sejumlah ruas jalan dilakukan apabila terjadi peningkatan eskalasi massa aksi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keamanan seluruh pihak. Dari tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Karanganyar AKBP Dr. Hadi Kristanto bersama Ketua Bayangkari Cabang Karanganyar menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dalam menggelar acara silaturahmi dan halal bihalal ke keluarga besar Turarungu, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polres Karanganyar dalam membangun kedekatan dan meningkatkan kepedulian terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran kepolisian dengan komunitas Turarungu di Karanganyar. Kegiatan Kapolres dan Ketua Bayangkari Cabang Karanganyar secara langsung menunjukkan perhatian dan dukungan institusi Polri terhadap keberadaan dan kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan ini, Kapolres Karanganyar dan Ketua Bayangkari Cabang Karanganyar menyampaikan harapan agar sinergitas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat semakin kuat. Mereka meyakini bahwa pembangunan hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat termasuk penyandang disabilitas akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Inisiatif Polres Karanganyar ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam membangun citra Polri yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan silaturahmi dan halal bihalal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Karanganyar. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Cimahi mengamankan rumah produksi narkotika golongan 1 jenis cairan bahan tembakau sintesis di Cimahi, Jawa Barat. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan pelaku yang berprofesi sebagai seorang chef hotel berbintang 5 di Bandung. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat
diamankan, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama 2 orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli juga turut diamankan dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Dari informasi ini, polisi berhasil mengungkap 2 pelaku lainnya yang berperan sebagai pengedar tembakau sintetis. Sedang berada di salah satu rumah di daerah Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Jadi keberadaan kami sekarang di salah satu kediaman ini, yaitu adalah rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Pengakuan kedua tersangka Dimas dan Sandi mengaku seorang chef di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat terpaksa memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis karena kebutuhan lebih. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.